Nah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan peta konsep yang telah saya buat tadi. Nah, peta konsep kali ini akan membahas teori dan teknik konseling. Nah, pada peta konsep yang telah saya buat tadi ada 10 teori dengan masing-masing teknik. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama ada teori dan teknik psikoanalisis. Nah, teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Nah, teori ini itu dapat digunakan untuk mengobati pasien yang memiliki gangguan psikis. Menurut psikoanalisis, kepribadian itu ada 3. Yang pertama ada id, yaitu kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Terus yang kedua ada ego, yaitu individu melakukan sesuatu itu berdasarkan realita. Terus yang ketiga ada superego. Nah, tugasnya yaitu mendorong ego untuk lebih ke tujuan moralistik daripada realistik gitu. Jadi lebih mengajarkan ke kesempurnaan kayak gitu. Nah, adapun tekniknya adalah asosiasi bebas. Nah, di sini konsili itu mengungkapkan segala sesuatu yang terlintas di perasaan dan juga pemikirannya dengan cepat kepada konselor. Nah, bentuk pengungkapannya itu bisa pengalaman atau trauma di masa lalu kayak gitu. Tujuannya itu untuk menghentikan emosi trauma di masa lalunya seperti itu. Nah, prosedur pelaksanaannya sendiri itu yang pertama membuat hubungan kerjasama antara konselor dan konseli tadi. Terus yang kedua, kemudian konselor mendengarkan dan menafsirkan cerita yang dialami oleh konseli kayak gitu. Terus yang ketiga, merumuskan masalah, lalu memahamkan konselor mengenal makna dari proses terapi, sehingga konseli di sini dapat memperoleh inti dari masalah yang dihadapinya seperti itu. Terus yang keempat, melakukan kegiatan asosiasi bebas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus yang kelima itu mengakhiri terapi seperti itu. Nah, yang kedua itu ada teori terapi Adler. Oke, teori dan teknik terapi Adler. Teori ini itu dikembangkan oleh Alfred Adler. Nah, tujuan konseling menurut teori ini adalah lebih menitik beratkan pada perubahan pribadi individu itu sendiri. Karena perubahan jiwa seseorang juga dapat mempengaruhi perubahan fisiknya. Seperti itu. Terus adapun teknik yang digunakan adalah teknik analisis mimpi. Nah, dengan menganalisa mimpi yang dialami konseli, maka konselor itu dapat memperkirakan tujuan hidup dari konseli tadi, seperti itu. Nah, prosedur untuk pelaksanaan tekniknya itu sendiri, yang pertama menciptakan hubungan dulu antara konseli dengan konselor. Terus yang kedua, menggali dinamika individual untuk mengetahui gaya hidup dan pemecahan masalah. Terus yang ketiga, memberi semangat agar bisa percaya diri kembali gitu, memberi motivasi lah. Nah, yang keempat itu menolong agar bisa membuat perubahan dalam hidupnya, seperti itu. Oke, yang ketiga ada teori terapi eksistensial. Nah, teori ini itu lebih menitik beratkan pada kebebasan individu, mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya. Terus adapun teknik yang digunakan oleh Abraham Maslow adalah terapi. Nah, terapi eksistensial ini tuh sangat cocok untuk orang-orang yang mempunyai masalah yang berkaitan dengan kayak keputusasaan, terus ketidakbermaknaan dan berusaha memahami keberadaan klien dalam dunia kehidupannya seperti itu. Nah, yang D selanjutnya itu ada teori person centered. Tuh, teori ini itu dikembangkan oleh Rogers. Nah, teori ini itu berpendapat bahwa
bahwa manusia itu memiliki kemampuan menentukan nasibnya sendiri. Nah, adapun tekniknya itu di sini tidak memiliki teknik khusus karena di sini itu kepercayaan konseli dan simpati konselor itu sangat berperan penting kayak gitu. Oke, yang selanjutnya ada teori dan teknik terapi Gestalt. Nah, teori ini itu dikembangkan oleh Frederick Park. Nah, menurut teori ini, individu mampu menangani sendiri masalah hidupnya secara efektif kayak gitu. Nah, adapun tekniknya yaitu permainan dialog. Nah, teknik ini itu bisa digunakan untuk konseling individu maupun konseling kelompok. Nah, pada permainan dialog ini nanti ada yang menjadi kayak top dog dan underdog gitu. Nah, salah satu contohnya nih, ada konflik yang bisa menggunakan teknik ini, yaitu ada kayak seorang klien wanita yang kayak mengeluh bahwa dirinya itu sedang malang, benci, dan dendam terhadap suaminya. Tetapi dia itu takut bahwa jika suaminya itu meninggalkan dirinya, maka dia itu tidak akan sanggup gitu. Dia selalu berkata, saya tidak bisa, saya tidak tahu harus bagaimana, saya tidak sanggup kayak gitu. Nah, di sini konselor itu meminta klien untuk menjadi kayak underdog, yakni dengan memainkan perannya yang malas, lemah, dan tak berdaya, dan selalu berkata kemungkinan-kemungkinan yang ditakutkannya tadi. Nah, setelah si konselor atau klien sudah merasa muak terhadap sisi underdognya dia, konselor itu meminta konseling menjadi sisi lain, yaitu top dog tuh, yaitu kebalikannya, memainkan peran kebalikan dari peran sebelumnya tadi, yakni dia tuh menjadi wanita yang kuat dan berbicara kepada dirinya bahwa saya kuat dan saya mandiri, saya tuh pasti bisa kayak gitu. Nah, setelah permainan itu selesai, kemudian konselor itu kayak melontarkan pertanyaan gitu, apa yang terjadi jika Anda kuat dan mandiri, serta jika Anda itu menyingkirkan ketergantungan Anda gitu. Nah, dengan teknik semacam ini itu mampu kayak menggerakkan klien ke arah yang sungguh-sungguh mengalami peran yang mereka mainkan kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah yang keenam, F, teori behavior. Oke, nah, teori dan teknik terapi behavior, teori ini itu dikembangkan oleh Albert Bandura. Nah, teori ini merupakan pandangan ilmiah tentang tingkah laku. Adapun tekniknya yaitu latihan asertif. Nah, teknik itu dapat diterapkan pada seseorang yang mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menegaskan diri merupakan tindakan yang layak atau benar. Kayak gitu. Nah, teknik ini tuh biasanya digunakan bagi orang yang tidak mampu mengungkapkan bentuk kemarahan, terus kesulitan berkata tidak, dan merasa tidak punya hak untuk memiliki perasaan seperti itu. Nah, teknik ini bisa menggunakan prosedur bermain peran, seperti halnya pada teknik permainan dialog tadi. Jadi nanti di sini klien itu bisa memainkan dua peran seperti itu. Oke, yang selanjutnya G, teknik cognitive behavior atau CBT. Nah, teori ini tuh merupakan psikoterapi yang menggabungkan antara terapi perilaku dan terapi kognitif. Nah, adapun tekniknya adalah menghentikan pikiran. Jadi di sini konselor belajar untuk menghentikan pikiran negatif dan mengubahnya menjadi pikiran positif seperti itu. Adapun prosedur dan tekniknya yaitu yang pertama melakukan asesmen. Terus yang kedua menentukan tujuan atau goal setting. Terus yang ketiga mengimplementasikan teknik tadi. Terus yang keempat evaluasi dan mengakhiri. Nah, yang selanjutnya itu H, teori dan terapi realitas. Nah, teori dan terapi realitas ini dikembangkan oleh William Glasser. Nah, terapi ini tuh merupakan
terapi yang lebih memfokuskan pada tingkah laku sekarang kayak gitu. Nah, terapi realitas itu banyak menggunakan metode pertanyaan dibandingkan dengan pendekatan lain. WDEP itu berupa kayak pertanyaan yang diajukan. Nah, WDEP sendiri itu kepanjangan dari W-nya what, apa yang diinginkan, dan persepsi kayak gitu. D, doing. E, evaluation, dan P-nya adalah planning. Terus yang I, teori analisis transaksional. Nah, teori ini itu dikembangkan oleh Eric Berne. Teori ini menekankan pada peningkatan kesadaran sehingga klien itu mampu membuat keputusan baru dan mengubah cara hidupnya. Nah, adapun teknik yang digunakan adalah analisis transaksional dengan kursi kosong. Nah, teknik ini tuh efektif untuk kayak membantu konseli mengatasi konflik masa lalu dengan orang tua atau orang lain pada masa lalu ketika masih kecil itu. Nah, di sini konseli itu diminta membayangkan bahwa seseorang itu duduk di sebuah kursi di hadapannya dan mengajaknya berdialog. Nah, setelah itu konseli itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan sikapnya yang terpendam selama ini kayak gitu. Nah, yang J ada teori feminis. Nah, teori ini tuh bertujuan untuk membantu individu agar bisa menerima kondisi fisik dan seksualitasnya, dan agar tidak menggunakan kayak standar orang lain dalam menilai kondisi fisiknya sendiri kayak gitu. Nah, adapun teknik yang digunakan adalah keterbukaan. Nah, di sini hubungan antara konselor dan konseli harus dibangun melalui keterbukaan. Nah, keterbukaan di sini itu bukan hanya sharing informasi dan pengalaman, tapi tapi juga ada hubungan timbal balik baik antara keduanya gitu. Timbal balik yang baik antara keduanya kayak gitu. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari peta konsep pohon peta konsep yang telah saya buat dengan tema teori dan teknik konseling dengan 10 teori dan ada masing-masing teknik dari teori tersebut. Nah, kurang lebihnya mohon maaf.